Pertama, kita ni manusia. Setiap manusia, kata Nabi, khotoun, pasti berbuat salah. Namanya manusia, akan tiba masa dia tersimpang berbuat salah. Namanya manusia. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi punya sifat al-maksum. Apa artinya al-maksum? Dijaga oleh Allah dari perbuatan salah dan dosa. Kita Nabi apa bukan? Bukan. Kita manusia biasa. Ada peluang pacak berbuat dosa. Maka agama memberi aturan supaya kamu terhindar dari dosa, tidak nyemplung ke dalam maksiat, maka anda tegakkan solat 5 waktu. Allah berjanji, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah tat, banyak wong di DPR sana solat, dia solat tapi korupsi. Banyak wong di depan sana, di depan jalan kita sini, tadi semayang isya tapi jam 10 malam ngajak ngebonceng betino kupu-kupu malam, diajaknya ke semak-semak, padahal tadi solat. Dia berzina. Maka jawabannya adalah, pertama, ada yang salah dengan orang yang tersebut. Dalam ayat tadi disebutkan wa aqimis shalah. Allah pakai kalimat aqama yuqimu. Artinya dirikanlah salat. Bukan dengan kalimat waf'alis shalah. Kerjakan salat, tidak. Tapi Allah dengan firman dirikanlah salat. Ngapa dengan kalimat dirikanlah? Karena kalimat aqama yuqimu ini bukan hanya bekerja, kita lakukan solat itu secara zahir, tegak berdiri, bukan. Tapi lebih daripada itu, mendirikan solat ini bukan hanya secara zahir perbuatan, tapi mendirikan solat ini harus diiringi dengan jiwa kita yang ikut solat. Makanya Allah pakai kalimat wa aqim. Kalimat dari kata aqama yuqimu. Dirikan solat, bukan kerjakan solat. Kalau kerjakan, orang banyak bisa solat tapi masih maksiat. Tapi kalau dirikan solat, dia solat dengan benar secara zahir, wuduknya benar, rukunnya benar, tapi secara batin jiwanya, ruhnya ikut solat. Orang yang masih bermaksiat tapi dia solat secara zahir saja, tapi batinnya tidak solat. Ngapa batinnya tidak solat? Batinnya kotor. Apa sebab dia kotor? Bisa jadi yang haram masuk ke dalam perutnya. Bisa jadi dia menzalimi orang, kotor batinnya, sehingga solatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Nabi bersabda, hadis ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya. Kata Nabi, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa saja yang mereka solat tapi solatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka hakikatnya dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka kalau ada orang yang solat tapi bermaksiat, bukan artinya solatnya yang salah. Laju kita ngomong, kalau mah itu aku udah usah solat, wong lain solat kok masih maksiat, aku udah usah solat. Ini bengak bin buyan. Paham tak? Wong di Jakarta sana banyak kayak ini. Untuk apa gua solat, dia solat masih maksiat? Palak bapak kau. Kita tetap solat. Adapun orang yang solat tapi bermaksiat, itu orangnya yang salah. Mengapa dia salah? Bisa jadi solatnya tidak khusyuk. Bisa jadi dia solat tapi cara bersucinya tidak sempurna. Bisa jadi dia solat dengan diiringi di dalam darahnya mengalir makanan yang haram, maka solatnya tidak berpengaruh kepada dirinya. Tapi kalau dia solatnya sudah benar, zahirnya dia perbaiki, sebelum solat wuduknya dia sempurnakan. Ketika solat, ketika akan memulai solat, dia pasang niat yang tulus, solat ini karena Allah, bukan untuk pilkada, bukan untuk dijingok calon mertua. Solat ini karena Allah, penyembahanku, ibadahku kepada Allah. Lalu dia penuhi hak-hak solat, syaratnya dia penuhi, rukunnya dia penuhi, sunnahnya dia terpenuhi. Lalu secara batin pun, rukun kolbi secara batin, rukun kolbi itu dua, niat dan khusyuk.
Jadi rukun qalbi itu dua. Sebagian ulama mengatakan dua rukun qalbi. Niat dan kehadiran hati kita. Walau mayoritas ulama khusyuk itu, kata para ulama, tidak termasuk rukun, dia sunnah saja. Tapi kalau kita mampu khusyuk, kita sadar apa yang kita baca, oh maknanya ini, lalu kita hayati solat kita, kita ditunduk kepada Allah, maka mudah-mudahan solat yang seperti inilah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau itu kita lakukan, nilai solat ini bukan hanya ketika di sejadah pendek, tapi orang yang benar, dia akan membawa nilai takutnya kepada Allah di dalam solat, di dalam sejadah panjang kehidupannya. Paham? Jadi ketika solat, tak katik kita berpikir nak maksiat, kita ngadap Allah. Bagus kan? Maka takut kita kepada Allah di sejadah pendek harus kita bawa dalam sejadah panjang kehidupan. Itulah orang yang solatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi barang siapa jemaah sekalian yang terlanjur sudah bermaksiat, bukan artinya anda harus meninggalkan solat. Tetap solat walau anda telah bermaksiat. Bisa jadi dengan solat yang anda kerjakan akan menyelamatkan anda dan mengembalikan anda kepada jalan yang lurus. Demikian ya. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin.